Shalom saudaraku, jumpa lagi kita di Suara Gembala Gemibem. Saudaraku, waktu anak saya yang ketiga berumur 4 tahun, saya ajak dia ke kolam renang dan ia asik bermain dan saya jaga dia, perhatikan dia, karena di kolam renang itu tidak ada batas antara anak yang kecil dan juga untuk orang dewasa. Pada saat dia asik bermain, suatu waktu saya tidak sempat memperhatikan. Hanya mungkin 4 atau 5 detik. Ketika kembali saya menoleh ke anak saya, kaget ternyata dia sudah ada di lokasi anak-anak dewasa. Dia sedang tenggelam. Satu hal yang tidak akan saya lupa, bagaimana yang dilakukan oleh anak saya pada saat dia tenggelam. Pada saat dia tenggelam, matanya terbuka lebar, terbelalak, kemudian tangannya menggapai-gapai menghadap ke saya. Ketika saya melihat, langsung saya lompat dan mengangkat dia. Nah, dari peristiwa ini saya langsung teringat bahwa ketika Allah menyelamatkan, mungkin posisinya sama seperti itu. Sejak manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia tenggelam itu di dalam dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Karena sebagaimana Roma 3 ayat 23 menyatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah berdosa. Dan kita tahu bahwa sebagaimana juga yang disampaikan dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut, kematian rohani kita. Dan manusia yang berdosa tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Dan karena itulah kita memahami apa yang disampaikan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya pada dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Disinilah kita memahami inisiatif prakarsa yang diberikan Allah untuk menyelamatkan manusia yang tidak berdaya. Dan karena itu pula lah sebagaimana Rasul Paulus mau menyatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Dan mau mengingatkan bahwa ini bukan upaya daya kita, tetapi adalah inisiatif prakarsa Allah untuk menyelamatkan kita. Dan disinilah kita memahami apa yang menjadi tema kita bahwa Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Matius 1:21 menyatakan bahwa ia akan melahirkan laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Yeshua, Yehoshua yang artinya Allah menyelamatkan. Jadi keselamatan yang kita peroleh itu dari Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang telah kita peringati, kita syukuri, kita rayakan melalui Natal Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, di dalam Yesuslah kita diselamatkan. Pertanyaannya, apakah kita manusia merasa berdosa? Apakah kita manusia mengetahui bahwa upah dosa itu adalah maut? Karena sampai saat ini banyak kita yang masih hidup di dalam dosa, walaupun sebenarnya anugerah keselamatan telah diberikan kepada kita. Kita berkata bahwa walaupun kita tidak masuk gereja, kita tidak beribadah, tapi saya sehat-sehat, kuat. Ada orang yang aktif, setia beribadah, tapi sakit. Diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Dan itu sebenarnya orang yang sudah mulai tenggelam di dalam dosa dan maut sudah membayangi dia. Itu semua kita tergoda untuk tetap hidup di dalam dosa. Dan karena itulah melalui Natal Yesus Kristus saat ini mau mengingatkan bahwa Allah berkenan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, mengangkat kita dari tenggelamnya kita ke dalam dosa maut itu. Dan oleh karena itu pula lah maka Tuhan Yesus mengajak kita sebagaimana yang disampaikan kepada kita bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita berarti kita hidup di dalam Dia. Oleh karena itu kita terpanggil untuk hidup di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengingatkan kita bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kita hidup baru di dalam Kristus karena Kristus datang menyelamatkan kita. Kita hidup baru. Karena itu
ajakan bagi kita semua sebagaimana yang disampaikan dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi keselamatan kita peroleh karena kita ingin hidup baru, hidup di dalam Kristus. Dan kita mengaminkan bahwa karya Allah yang menyelamatkan kita itu melingkupi kita. Pada saat kita hidup baru, berarti Allah Immanuel itu ada bersama-sama dengan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah yang rindu untuk hidup baru di dalam Kristus. Tinggalkan yang lama, tinggalkan kejahatan kita, dosa-dosa kita, kita hidup di dalam Kristus. Sehingga Yehosua, Allah yang menyelamatkan kita itu nyata dalam hidup dan penghidupan kita. Karena itu, selamat kita menikmati keselamatan daripada Tuhan Yesus. Selamat kita juga untuk menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.